Didukung oleh Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Anggi Hasibuan, inilah Perjalanan Suci selengkapnya. Pemirsa, seluruh rangkaian rukun haji telah diselesaikan jemaah Multazam Utamatur dan akan dilanjutkan dengan ziarah ke Madinah. Kita bergabung dengan Iqbal Himawan di Mekah, Arab Saudi. Iqbal, Assalamualaikum. Bagaimana jalannya ibadah haji jemaah Multazam Utamatur hingga hari ini, Iqbal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi, sejauh ini alhamdulillah lancar. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana rangkaian perjalanan kemarin rukun haji semua sudah dilaksanakan dan kita akan melaksanakan tawaf wada besok, kita langsung berbincang dengan CEO Multazam Utamatur Pak Haji Imam Basyori. Pak Imam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Imam? Alhamdulillah. Kemarin rangkaiannya sudah padat sekali, tapi rukun haji sudah dilewati Pak. Sejauh ini bagaimana Pak jalannya pelaksanaan para jemaah? Alhamdulillah secara total perjalanannya cukup lancar, aman, dan kelihatannya jamaah juga happy. Memang kita ingin membangun jamaah itu merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia dalam perjalanan. Sehingga informasi-informasi ataupun kegiatan-kegiatan bisa dilalui dengan senang dan bisa maksimal. Karena kalau dengan suasana yang kekeluargaan, kemudian mereka happy, itu bisa dengan maksimal. Dan alhamdulillah sampai hari ini seluruh rangkaian-rangkaian ibadah haji mulai dari rukun, wajib, sunnah, dan lain-lainnya bisa terlampaui dengan baik dan maksimal, alhamdulillah. Oke, itu berpengaruh terhadap mental dan psikologis ya Pak, pada saat semua dilakukan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya Pak, yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk tetap istiqomah Pak, karena kan kemarin kita sudah dipadati dengan berbagai ibadah dan kita fokus begitu ya untuk melaksanakan puncak haji. Bagaimana supaya tetap istiqomah Pak? Ini titik krusial ini Pak. Betul. Jadi memang haji itu adalah sebagai puncak dalam pelaksanaan ibadah, tetapi bukan berarti harus turun. Kita harus berada mempertahankan beberapa amalan-amalan, terutama yang menjadi andalan kita setelah kita menyelesaikan rukun Islam yang kelima, itu adalah justru rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat itu menjadi titik tolak, menjadi tolak ukurnya orang melaksanakan di dalam menjalankan agama Islam itu di masalah sholat. Orang itu kita nasihati, kita ajak, kita serukan untuk selalu menjaga bukan hanya waktunya sholat, tapi tertibnya sholat, rukunnya sholat, kemudian kegiatan sholat itu menjadi sebuah dorongan dari dalamnya sendiri. Jangan sampai hanya ini dengar dari orang atau ajakan dari orang, tapi betul-betul kita bangun dalam dirinya mereka itu terbangun bahwa Islam itu harus tertib, terutama dalam menjalankan sholat. Karena sholat itu kan satu hal yang amalan yang paling pertama kali dihisab di sisi Allah. Kalau sholatnya sempurna, baik, maka yang lain akan mengikuti menjadi baik. Tapi kalau sholatnya jelek, maka akan yang lain akan ternilai ya berkurang juga. Oke, Pak, termasuk dari awal teman-teman Multazam kan selalu mengarahkan para jamaah untuk sholat berjamaah ya. Baik itu bisa di sini ataupun nanti di masjid terdekat. Nah, apakah itu juga bagian dari untuk tetap menyemangati para jamaah untuk bisa tetap istiqomah dalam berdoa dan menambah pahala, Pak? Betul sekali. Jadi sholat ke masjid itu bukan hanya sekedar dia mendapatkan nilai tambah perjalanan ke masjid, tapi di situ akan terbangun hubungan ukhuwah Islamiyah sesama. Nah, itulah yang akan menjadikan saling satu dengan yang lainnya saling mengingatkan. Jadi kalau orang sering ke masjid kemudian dia tidak datang ke masjid, maka akan bertanya temannya, kemana dia? Sedang apa dia? Apakah sedang nanti akan selalu diingat. Tapi kalau jarang ke masjid, tidak pernah ke masjid, tentu orang lain, dia memang jarang ke masjid. Nah ini tentunya dengan adanya kita anjurkan, bahkan kita ajak mereka untuk selalu sholat berjamaah di masjid, harapannya biar satu sama lain saling memperhatikan. Oke, Pak Imam, dari tahun ke tahun ini ada yang berbeda Pak di tahun ini, baik dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi maupun dari jumlah jamaah, dan kemarin merasakan sendiri. Apa yang dirasakan berbeda Pak di tahun ini Pak Imam? Cukup banyak ya, banyak sekali perbedaan-perbedaannya, karena memang pengelolaan haji dari Arab Saudi itu sendiri yang semula dengan cara maktab dan muasasah, tapi sekarang dengan cara syarikah. Dan saat ini, hari ini atau tahun ini, syarikat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia itu kan ada 8 berbeda-beda. Dari penyelenggaraan haji itu sendiri juga berbeda-beda, bukan hanya satu syarikat yang menangani haji khusus, tetapi ada beberapa syarikat. Nah, ini juga mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Nah, ini yang memang masing-masing ini bisa
bagaimana bisa berkolaborasi, bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang sekarang ada. Sehingga kalau dia sudah bisa menyesuaikan dengan apa yang aturan yang sekarang, maka dia bisa berjalan dengan baik, bisa sering komunikasi dengan pihak syarikat, sehingga apa yang menjadi ketentuan itu terus menerus kita akan bisa mengikuti. Alhamdulillah juga lancar ya Pak. Alhamdulillah, semua ya. Lebih tertib ya dirasakan, Betul, meskipun ramai dari penjuru dunia, Ya, kita rasakan tertib. Pak Imam, kemarin juga kita bersama teman-teman Multazam ziarah religi Pak. Oh iya. Nah, kita juga sempat mengunjungi Masjid Abdullah Ibn Abbas ya. Ya, betul. Apa tujuan teman-teman Multazam Pak untuk membawa teman-teman ke sana? Baik, ini sangat baik sekali bagi kami. Pertama adalah itu dalam rangka untuk mentadaburi, untuk mempelajari, untuk mengenang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan Islam ke Taif. Ya, ke Taif itu adalah Rasulullah pernah menyampaikan Islam ke Taif, tapi ditolak sama orang-orang Taif pada umumnya. Tetapi ada beliau pada saat berteduh di sebuah kebun, ada yang datang ternyata di situ setelah berkomunikasi dengan baik, dengan intens, mereka akhirnya juga masuk Islam. Ya, jadi, nah di samping itu juga di sana ada makam Abdullah bin Abbas. Ya, jadi Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memang oleh Rasulullah diajarkan, didoakan untuk menjadi ahli tafsir. Dan dia sampai hari ini adalah tafsirnya terkenal dengan tafsir bin Abbas. Oke, apakah memaknai kisah perjalanan Rasulullah itu juga yang diharapkan Multazam dibawa nanti Pak jamaah haji setelah pulang ke tanah air Pak? Tentu. Jadi kami mengharapkan pentingnya apa? Kalau orang mau sudah mentadaburi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga apa yang dia lakukan dalam mengerjakan Islam ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Saya ikut sholat, bukan, tapi saya menjalankan apa yang menjadi ketentuan Islam itu, mengikuti apa yang ditentukan oleh Rasulullah. Karena memang cara Islam mengajarkan orang untuk bisa cinta kepada Allah itu harus mengikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Nah, salah satu mentadaburi apa yang pernah dilakukan Rasulullah itu adalah kita mewujudkan bahwa kita cinta kepada Allah, sehingga kita mencoba untuk menjadi umat Rasulullah yang bisa taat ataupun bisa mengikuti kepada Rasulullah. Karena kalau kita menjadi pengikut Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba." Semua umat saya akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Sahabat kaget. Man aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mengikuti aku, dia akan masuk surga. Yang tidak mau ikut, itu yang dikatakan orang yang menantang. Insya Allah, semoga ini bisa dibawa para jamaah setelah kembali ke tanah air. Insya Allah menjadi haji mabrur dan mabrur ya. Amin. Pak Imam, terima kasih banyak Pak. Amin. Silakan kembali mendampingi jamaah. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Ya. Jadi itu tadi Anggi update ya. Jadi alhamdulillah semua pelaksanaan rukun haji sudah berjalan lancar dan semua jamaah juga alhamdulillah dalam keadaan sehat. Setelah ini besok tepatnya kami akan melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan dengan Mekah Al-Mukarramah. Baru kami menuju Madinah untuk melakukan ziarah-ziarah religi yang diharapkan semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan. Diharapkan juga bisa mengingatkan bahwa yang terpenting adalah berusaha agar menjadi haji mabrur dan mabrurah. Demikian Anggi, kembali ke studio. Baik Iqbal, ini adalah salah satu rangkaian haji yang paling sedih sekali, tawaf wada. Mudah-mudahan teman-teman bisa sangat berkesan berada di Mekah dan akan menjalankan ibadah lanjutan di Madinah begitu. Iqbal, terima kasih Iqbal untuk informasinya. Kami akhiri pemirsa perjalanan suci hari ini dan kami akan terus update berkenaan dengan pergerakan jemaah dan situasi terkini dari Tanah Suci. Untuk edisi kali ini saya Anggi Hasibuan pamit. Assalamualaikum. Metro TV. Didukung oleh Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif,
peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.